Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saudara Indah Aprilia dengan NIM 419331108 dari kelas PSKMF 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2 di SMP Negeri 2 Pancur Batu dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Budi Holoman Siregar, SPD MSc. Adapun latar belakang dari PLP 2 ini yaitu program pengenalan lapangan persekolah 2 atau PLP 2 merupakan kegiatan akademik yang tercantum dalam kurikulum semua prodi yang ada di lingkungan Universitas Negeri Medan atau UNIMED. Merupakan salah satu perguruan tinggi di Medan, Sumatera Utara yang telah menyelenggarakan program PLP 2 ini. Sesuai dengan tujuannya mempersiapkan dan menghasilkan lulusan pendidik pemula yang unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkemajuan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk menciptakan sosok guru yang profesional, tentulah banyak cara maupun pelatihan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah pengenalan lapangan persekolahan. Pengenalan lapangan persekolahan di sini merupakan suatu pengamatan yang dilakukan seorang terhadap sebuah sekolah dengan cara berbagai macam aspek yang dapat mencerminkan etika dan attitude seorang guru dan juga penerapan sosial dalam lingkungan sekolah kepada seluruh masyarakat sekolah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mahasiswa mampu mempelajari sikap seorang guru yang baik dan profesional dan banyak mendapatkan wawasan dan pengalaman-pengalaman baru mengenai guru yang profesional. Saat mahasiswa siap menjadi guru, mahasiswa akan mampu menerapkannya dalam bentuk seorang guru profesional. Selanjutnya itu ada tujuan dari PLP 2 ini yaitu 1. Menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. 2. Menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru. 3. Menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru. 4. Membantu guru dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. 5. Menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 6. Latihan mengajar dan dengan bimbingan guru pamong. 7. Melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik. 8. Membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru. 9. Membantu mengembangkan jati diri sebagai pendidik dan pengajar. 10. Membantu pendidik untuk berpikir kritis dan tingkat tinggi. Selanjutnya kita masuk ke informasi umum. Yang pertama yaitu visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi dari SMP Negeri 2 Pancur Batu ini yaitu mewujudkan siswa yang cerdas, berkualitas, berkarakter, cinta lingkungan, dan unggul dalam iptek dan berdasarkan intak. Adapun misinya yaitu 1. Melaksanakan pengembangan KTSP dalam pengembangan proses belajar. 2. Melaksanakan pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk meningkatkan kelulusan. 3. Melaksanakan kegiatan pengembangan intak. 4. Melaksanakan pengembangan kegiatan akademik dan non-akademik. 5. Melaksanakan pengembangan lomba-lomba seni budaya. 6. Melaksanakan pengembangan sarana pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan. 7. Melaksanakan pengembangan pelestarian lingkungan hidup. 8. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, indah, serta terpelihara serta asri. Selanjutnya yaitu struktur organisasi sekolah. Organisasi sekolah adalah sistem yang bergerak dan berperan dalam merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai makhluk sosial agar mampu berinteraksi dengan lingkungan. Tujuan dari adanya organisasi sekolah ini adalah 1. Mendukung terciptanya kondisi dan situasi sekolah yang mantap dan stabil. 2. Meningkatkan peran dan tanggung jawab dari sekolah. 3. Meningkatkan kualitas atau mutu sekolah, karena organisasi sekolah dapat menjadi penentu dalam kualitas atau mutu sekolahnya. Ada struktur organisasi SMP Negeri 2 Pancur Batu ini itu yang pertama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kedua Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu, selanjutnya ada Wakil Kepala Sekolah, selanjutnya ada PKS Kurikulum, PKS Administrasi, dan PS Kesiswaan, selanjutnya ada Wali Kelas, Guru, Piket, OSIS, Siswa, Pengembangan Kesenian, dan sampai 7K lingkungan sekolah. Selanjutnya itu sumber daya manusia. Guru di SMP Negeri 2 Pancur Batu ini berjumlah 43 orang dengan siswa 661 orang dan rombongan belajar 21, yaitu di kelas 7 ada 8 kelas, di kelas 7 ada 7 kelas 8 ada 7 kelas, dan di kelas 9 ada 6 kelas. Sarana dan prasarananya yaitu ada ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang guru, ruang ibadah, toilet, dan ruang konseling.
Selanjutnya itu ada prestasi dan kegiatan pendukung. Adapun prestasi yang didapat dari SMP Negeri 2 Pancur Batu ini yaitu juara satu sekolah berseri tingkat SMP pada Hardiknas 2017, kedua juara satu lomba nasi goreng putri Kemsama Penggalang kedua Kuaran Pancur Batu 2013, juara satu lomba gerak jalan tingkat SMP pada HUT RI Ketumi 2 Kecamatan Pancur Batu 2017, juara satu lomba taman terbaik tingkat SD, SMP, SMA di Kecamatan Pancur Batu 2018. Selanjutnya juara satu lomba penghargaan sebagai sekolah adiwiyata Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2014, juara 2 pentas seni tingkat SMP pada Hardiknas Pancur Batu tahun 2014, juara 2 merangkai janur putra sama Penggalang kedua Kuaran Pancur Batu 2013, juara 3 lomba cerdas cermat tingkat SMP, juara 3 lomba drum band tingkat SMP Piala Ketua Provinsi Pancur Batu Hemat Sembiring pada Hardiknas 2017, dan juara 3 lomba tari tradisional tingkat SMP. Kita masuk kepada hasil kegiatan PLP2 atau pengenalan lapangan persekolahan 2. Yaitu yang pertama ada analisis kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu telaah kurikulum. Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 2 Pancur Batu, kurikulum digunakan sekolah yakni kurikulum K13 pada kelas 7 sekolah menerapkan kurikulum 13 dan untuk kelas 8 dan 9 juga menerapkan kurikulum 13. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman dan kebersamaan kurikulum untuk setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan bahan ajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi tersebut mencakup kompetensi dasar, kompetensi inti yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi kelulusan. Kedua, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Hal-hal yang diperoleh dari hasil penyusunan RPP atau modul pembelajaran yaitu dari hasil PLP 2 di sekolah diperoleh data mengenai penjelasan RPP modul merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP atau modul yang dibuat guru oleh matematika diawali dengan memperhatikan fase pembelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta pemetaan baik itu pemetaan KKM, program tahunan, program semester. Setelah itu guru dapat merancang RPP sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin dituju. Selanjutnya itu ada bahan ajar. Bahan ajar merupakan materi pembelajaran yang satu pokok bahasan dapat berupa cetak artikel, komik atau infografis, maupun mencetak audio dan video. Bahan ajar dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Bahan ajar dapat diartikan sebagai segala bentuk bahan berupa seperangkat materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk belajar. Keempat, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pembelajaran kepada peserta didik yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar, sehingga mendorong terjadinya proses belajar. Media pembelajaran ada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar sehingga merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Selanjutnya itu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lembar kerja peserta didik atau LKPD ini merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidiknya, dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik. Sekarang ini di negara Indonesia lagi gencar-gencarnya melakukan upaya mensosialisasikan dan melaksanakan kurikulum K13 bagi sekolah tertentu. Ciri utama yang mencolok adalah adanya penggunaan pendekatan saintifik pada setiap proses pembelajaran pada setiap jenjang di SD dan semua mata pelajaran di SMP, SMA, dan SMK. Pendekatan ilmiah scientific approach merupakan standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dan terakhir yaitu perangkat penilaian. Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi. Instrumen penilaian dapat berupa tes maupun non-tes dan observasinya dapat dilakukan dengan cara observasi sistematis dan non-sistematis. Kita masuk kepada mengajar terbimbing dengan bimbingan dosen dan guru pamong. Kegiatan praktek mengajar terbimbing yang perlu dilakukan pada pelaksanaan PLP2 ini adalah sebanyak 3 jam pelajaran per minggu dalam 1 jam pelajaran dilakukan selama 45 menit. Kegiatan praktek mengajar bimbing dilakukan oleh penulis sebagai mahasiswa PLP di SMP Negeri 2 Pancur Batu didampingi oleh guru pamong ketika sudah melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Dalam praktik mengajar, mahasiswa dibimbing oleh pamongnya. Jadwal mengajar bimbing dilakukan setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat.
secara bergantian oleh mahasiswa PLP2. Sebelum mulai pelajaran, saya mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian berdoa melalui pekerjaan masing-masing, dan saya diberikan kesempatan untuk kegiatan mengajar terbimbing dilakukan pada beberapa kelas, yaitu kelas 8, kelas 81, kelas 82, masuk kelas 91, 92, 93, 94, 95. Untuk jumlah siswa di kelas 9 berjumlah 34 sampai 35 orang. Setiap siswa kelas memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga dapat mengajarkan materi matematika jika membutuhkan metode yang berbeda untuk setiap kelasnya. Untuk siswa yang memiliki kesulitan dan menangkap materi dibutuhkan perangkat pembelajaran yang mendukung siswa untuk mudah dalam memahami pelajaran. Selanjutnya ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya. Untuk kegiatan kurikuler di SMP Negeri 2 Panjembat ini saat ini belum ada karena baru saja dilakukan pertemuan tatap muka. Untuk saat ini SMP Negeri 2 Panjembat masih memfokuskan kegiatan ekstrakurikulernya. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang bersifat keminat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, dan kegiatan agama. Adapun kegiatan ekstrakurikuler pada SMP Negeri 2 Pancabatu ini yaitu pramuka, OSIS, pencaksilat, paskibraka, tari dan marching band, dan kegiatan kokurikulernya itu olimpiade dan taman budaya. Selanjutnya yaitu kegiatan administrasi guru. Pada umumnya, administrasi guru ini ada 20 jenis, yaitu kanal pendidikan, Prostem, Prota, Silabus, analisis SKKD, prosedur penilaian, RPP, KKM, jurnal, buku presensi, daftar nilai, buku pegangan, bahan ajar, kisi-kisi, kartu soal, analisis ulangan, program media, program pengayaan, pengumpulan soal, dan PTK, penelitian tindakan. Nah, namun karena pelaksanaan PLP2 ini hanya berkisar 1 bulan, maka kegiatan administrasi guru yang kami lakukan bersama Guru Pamong adalah membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum di SMP Negeri 2 Pancabatu. Nah, kegiatan administrasi ini kami lakukan pada hari Rabu 26 Oktober 2002 tepatnya pukul 8 masih sampai selesai. Dan juga kami bantu berbagai administrasi guru seperti di ruang TU. Kemudian mahasiswa PLP2 juga membantu guru dalam kegiatan piket depan agar siswa tidak keluar masuk dan melihat guru yang terlambat dan piket keliling untuk melihat kelas yang belum masuk gurunya. Mahasiswa PLP juga membantu guru yang tidak bisa hadir atau terlambat untuk menggantikan masuk ke dalam kelasnya. Refleksi yaitu dalam pengamatan selama proses pembelajaran, guru dan peserta didik SMP mempersiapkan diri dengan baik. Guru memasuki ruangan guru dan guru selalu membuka pembelajaran dengan salam. Peserta didik memberikan salam kepada guru dan membaca doa sebelum memulai proses pembelajaran. Guru mengabsensi kehadiran siswa dengan memanggil satu persatu nama para siswa. Guru dan peserta didik mempersiapkan buku-buku pelajaran serta perlengkapan belajar lainnya. Guru memulai memotivasi peserta didik dan mengulang materi yang telah disampaikan minggu lalu secara lisan untuk memastikan pemahaman siswa. Guru meminta siswa mengumpulkan pekerjaan rumah yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Bagi siswa yang tidak mengumpulkan, tetap mendapatkan konsekuensi yaitu pengurangan nilai. Selanjutnya itu kita penutup kesimpulan dan saran. Dari hasil pengamatan pengenalan lapangan persekolahan 2 ini atau PLP 2 yang di dalamnya terdapat menelaah kurikulum dan perangkat pelajaran menggunakan guru, menelaah strategi pembelajaran, menelaah sistem pembelajaran dan merancang RPP, mengembangkan media pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan LKPD, mengembangkan perangkat penilaian dan menyusun laporan kegiatan PLP 2. Selama PLP di sekolah SMP Negeri 2 Pancabatu, saya mendapat efek yang sangat baik terhadap diri saya sendiri, karena dengan PLP tersebut dapat memberikan ilmu-ilmu, bukan hanya teoritis, tetapi pengalaman yang tidak dapat saya dapatkan dalam perkuliahan. Selain itu, saya juga lihat kepala sekolah dan guru sangat antusias dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kelengkapan administrasi sekolah yang diatur dengan baik, lingkungan sekolah yang indah dan tertata rapi membuat nyaman kegiatan belajar mengajar. Adapun sarannya, setelah terselesainya PLP 2 ini, saran sekolah ada dengan lebih memperhatikan fasilitas pembelajaran lebih mendukung dan menyediakan media pembelajaran menarik agar siswa lebih semangat dalam proses pembelajaran. Sebagai calon guru yang profesional, mahasiswa harus meningkatkan lagi kompetensi profesional guru karena guru sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu pelajaran. Mahasiswa harus memiliki rasa tanggung jawab dan rasa ingin tahu yang lebih dalam sesuatu hal yang baru terhadap pekerjaannya. Dan sebagai guru, kita juga harus berinovasi dalam mengembangkan pelajaran agar pembelajaran di kelas lebih menyenangkan.
Ada pun lampiran-lampirannya itu di sini yang pertama ada surat izin melaksanakan PLP 2, yang kedua ada surat telah melaksanakan PLP 2, yang selanjutnya ada jurnal mingguan, yang ini ada jurnal mingguan, yang ini absensi mingguan, yang ini jurnal mingguan. Selanjutnya ada foto dengan DPL, dosen pamong lapangan, kepada kepala sekolah juga, serta guru-guru dan teman-teman seangkatan PLP 2. Serta selanjutnya yaitu ada foto bersama guru pamong. Sekian dari presentasi pengenalan lapangan persekolahan 2 di SMP Negeri Pancur Batu ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.